Halo semuanya, balik lagi sama gue, Otak Encer. Pernah nggak sih kalian dengar kabar burung, atau mungkin baca di grup WhatsApp keluarga, yang bilang kalau rata-rata IQ orang Indonesia itu cuma 78. Angka yang jujur aja bikin kita langsung mikir, masa sih separah itu? Rasanya kayak tiba-tiba divonis jadi murid paling belakang di kelas dunia. Nah, angka 78 ini sering banget jadi momok, bikin minder, dan kadang jadi justifikasi buat bilang, ya wajar aja kita begini. Tapi, tunggu dulu guys. Sebelum kita buru-buru pasrah dan ganti cita-cita jadi penjaga mercusuar, biar nggak banyak mikir katanya, penting banget buat kita beneran nggak sih angka ini nih? Atau jangan-jangan, kita selama ini kemakan hoax yang udah basi. Di video kali ini, gua mau ngajak kalian semua buat jadi detektif dadakan. Kita bakal selidiki bareng-bareng asal-usul angka keramat 78 ini. Gue janji, penjelasannya bakal detail tapi seru, nggak kayak baca skripsi yang bikin ngantuk. Bayangin aja, kita lagi mecahin misteri IQ nasional. Anggap aja IQ itu kayak level di game, dan angka 78 itu kayak kita baru mulai di tutorial, padahal sebenarnya kita udah punya potensi buat naik level lebih tinggi. Kita akan lihat data terbaru, fakta ilmiah, dan yang paling penting, kita bakal bongkar rahasia gimana caranya naik kelas, dan ningkatin skor IQ kita. Karena, spoiler alert, IQ itu ternyata nggak sestatis nilai UN yang udah dicetak di ijazah guys. Otak kita itu luar biasa fleksibel, kayak karet gelang yang bisa melar kalau dilatih terus-menerus. Jadi, kalau kalian penasaran apakah kita beneran ditakdirkan dengan IQ segitu, atau ada cara buat jadi lebih pintar dan bikin bangga Ibu Pertiwi, stay tuned. Kita bakal kupas tuntas semuanya, dari mitos sampai solusi praktis yang bisa langsung kalian coba. Siap buat upgrade otak? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan paling krusial, yang mungkin bikin sebagian dari kalian nggak bisa tidur nyenyak semalaman. Beneran nggak sih, IQ rata-rata orang Indonesia itu 78? Jujur, angka ini tuh udah kayak legenda urban, seliweran di mana-mana, dari obrolan warung kopi sampai diskusi serius di forum online. Setiap kali ada yang ngomongin kualitas sumber daya manusia Indonesia, angka 78 ini pasti muncul kayak hantu di film horor. Bikin kaget, bikin merinding, dan bikin kita langsung introspeksi diri. Apa ya gua termasuk yang nyumbang ke angka itu? Nah, mari kita bedah pelan-pelan guys, biar nggak salah kaprah. Jadi, dari mana sebenarnya angka 78 ini berasal? Setelah gue telusuri lebih dalam, kayak detektif Conan yang lagi nyari petunjuk, ternyata angka ini bukan hoax yang baru dibikin kemarin sore. Angka ini merujuk pada beberapa studi komparatif internasional mengenai skor IQ yang dilakukan beberapa dekade lalu. Kita ngomongin data yang dikumpulkan antara tahun 1970-an sampai awal 2000-an. Bayangin, itu zaman ketika internet masih pakai dial-up, dan buat nonton video harus nunggu buffering setengah hari. Data yang udah cukup berumur kan? Masalahnya, dunia ini berubah cepat banget guys. Apa yang relevan di tahun 80-an atau 90-an, belum tentu masih sama kondisinya sekarang. Sama kayak model rambut kita dulu yang mungkin sekarang kalau dilihat lagi bikin ngakak sendiri. Data IQ dari periode tersebut, meskipun pada masanya valid, tentu punya keterbatasan kalau kita pakai buat ngejudge kondisi Indonesia di era digital ini. Apalagi, metodologi pengumpulan data dan sampel yang digunakan pada masa itu, mungkin juga berbeda dengan standar penelitian modern. Jadi, memakai angka itu untuk memotret Indonesia hari ini tuh, kayak memakai peta lama buat navigasi di kota yang udah banyak jalan baru. Kabar baiknya, ada penelitian-penelitian yang lebih baru dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang. Beberapa riset dari universitas-universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, UGM, yang dirilis sekitar tahun 2023, menunjukkan gambaran yang berbeda. Hasil riset mereka menunjukkan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia berada di kisaran 84 hingga 89. Nah, ini jelas angka yang lebih tinggi dari 78 yang selama ini menghantui kita. Jadi kita bisa sedikit bernapas lega nih. Ternyata kita nggak sejongkok itu guys. Tapi eits, jangan seneng dulu. Meskipun angka 84 sampai 89 ini lebih baik, kita juga harus jujur sama diri sendiri. Angka ini, kalau kita bandingkan dengan rata-rata global, memang masih berada di bawah. Rata-rata IQ global, itu umumnya berada di rentang 90 hingga 100. Jadi meskipun kita udah naik kelas dari angka 78, PR kita masih banyak buat ngejar ketertinggalan. Ibaratnya, kita udah berhasil keluar dari zona degradasi, tapi masih berjuang di papan tengah klasemen dunia. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor kompleks yang diduga berkontribusi. Faktor pertama yang sering disebut-sebut adalah masalah gizi.
nutrisi yang cukup, terutama di masa-masa emas pertumbuhan anak, itu krusial banget buat perkembangan otak. Kekurangan gizi, atau stunting, sayangnya masih jadi isu di beberapa wilayah Indonesia. Otak itu kan butuh bahan bakar berkualitas, kalau asupannya kurang optimal, ya performanya juga nggak maksimal. Ini kayak motor balap dikasih bensin oplosan, larinya pasti nggak sekencang kalau dikasih Pertamax Turbo. Jadi perbaikan gizi jadi salah satu kunci penting. Faktor kedua adalah kualitas dan akses terhadap pendidikan. Meskipun kita udah banyak kemajuan di bidang pendidikan, tantangan seperti pemerataan kualitas guru, kurikulum yang adaptif, dan fasilitas belajar yang memadai, masih terus kita hadapi. Sistem pendidikan yang mungkin terlalu fokus pada hafalan, ketimbang pemahaman konsep dan critical thinking, juga bisa jadi penghambat. Otak kita perlu dirangsang untuk berpikir analitis dan kreatif, bukan cuma jadi mesin fotokopi informasi. Pendidikan yang berkualitas itu kayak ngasih pupuk terbaik buat tanaman, biar bisa tumbuh subur dan berbuah lebat. Faktor ketiga adalah lingkungan dan stimulasi. Lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif, paparan terhadap informasi yang beragam, serta kesempatan untuk belajar dan berdiskusi itu penting banget. Kalau lingkungan kita kurang memberikan stimulasi yang cukup, atau malah lebih banyak noise yang gak bermanfaat, perkembangan otak juga bisa terhambat. Ini kayak punya komputer canggih tapi nggak pernah diupdate softwarenya atau nggak pernah dipakai buat ngerjain tugas berat, potensinya jadi nggak keluar semua. Jadi, menciptakan lingkungan yang kondusif, itu juga nggak kalah penting. Nah, setelah kita tahu semua ini, mungkin ada yang mikir, ya, kalau udah begini, pasrah aja deh. Eits, tunggu dulu! Ini dia bagian yang paling seru dan paling penting. Sains membuktikan bahwa IQ itu bisa dinaikkan. Iya, kalian nggak salah dengar. Otak kita itu bukan benda mati yang statis. Sebaliknya, otak kita itu punya sifat neuroplastisitas, yang artinya dia bisa berubah, beradaptasi, dan berkembang sepanjang hidup kita. Anggap aja otak itu kayak otot di gym. Kalau kita jarang latih, ya bakal lembek. Tapi kalau kita latih terus-menerus dengan benar, otot itu bakal jadi lebih kuat. Ya, leave besides the down thing. Subtekan menting. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya naikin IQ? Setelah tahu kalau IQ itu bisa dilatih kayak otot, pasti kalian penasaran kan? Latihannya kayak gimana? Apakah harus angkat barbel pakai kepala? Tentu nggak gitu juga guys. Ada banyak cara yang udah terbukti secara ilmiah bisa membantu mengoptimalkan fungsi kognitif kita. Gua udah rangkum beberapa jurus jitu yang bisa kalian coba. Siap-siap catat ya. Jurus pertama adalah upgrade nutrisi otak. Otak kita ini kayak mobil sport super canggih, butuh bahan bakar premium biar performanya maksimal. Apa aja sih bahan bakar premium buat otak? Yang pertama dan paling sering disebut adalah omega 3. Asam lemak esensial ini banyak ditemukan di ikan-ikan laut seperti salmon, tuna, sarden, atau mackerel. Omega 3 penting banget buat struktur dan fungsi sel otak. Selain itu, ada juga zat besi dan zinc. Kekurangan zat besi bisa bikin kita gampang lemes, susah konsentrasi, kayak lagi puasa pas tanggal tua. Zinc juga berperan penting dalam fungsi kognitif dan memori. Jangan lupakan juga vitamin B kompleks, yang membantu metabolisme energi di otak. Semua ini bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari yang bergizi seimbang. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan kalau sekitar 30% anak Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Ini kondisi yang serius banget, karena stunting nggak cuma berpengaruh ke tinggi badan, tapi juga ke perkembangan otak. Makanya, solusi paling mendasar adalah memastikan anak-anak kita mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang kaya gizi. Buat kita yang udah dewasa, yuk mulai perhatikan lagi isi piring kita. Kurangi junk food, perbanyak sayur, buah, ikan, dan sumber protein berkualitas lainnya. Anggap aja kita lagi investasi jangka panjang buat kesehatan otak kita. Jurus kedua adalah latihan otak setiap hari. Sama kayak fisik, IQ juga bisa dilatih. Kalau kita pengen punya badan atletis, kita harus olahraga rutin kan? Nah, otak juga butuh gym versinya sendiri. Apa aja bentuk latihannya? Banyak banget guys. Kalian bisa coba main puzzle atau permainan logika seperti catur, sudoku, atau teka-teki silang. Permainan-permainan ini nggak cuma seru, tapi juga melatih kemampuan problem solving, memori, dan konsentrasi kita. Ini kayak ngasih tantangan kecil buat otak biar dia nggak mager. Selain itu, belajar bahasa baru juga terbukti ampuh buat ningkatin kemampuan kognitif. Proses belajar bahasa baru itu melibatkan banyak area di otak, mulai dari memori, analisis pola, sampai kemampuan multitasking. Atau kalian bisa coba belajar main alat musik. Belajar musik itu nggak cuma soal ngapalin not balok, tapi juga melatih koordinasi, pendengaran, dan kreativitas. Analogi sederhananya, otak kita itu kayak smartphone. Makin banyak aplikasi bermanfaat yang kita install dan kita gunakan, makin canggih dan berguna smartphone itu.
Jadi, yuk install skill-skill baru di otak kita. Jurus ketiga, ini sering disepelekan tapi efeknya luar biasa. Hack tidur and olahraga. Tidur yang cukup dan berkualitas itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan primer buat otak. Saat kita tidur, otak kita melakukan banyak pekerjaan penting, termasuk konsolidasi memori dan membersihkan sampah metabolik. Idealnya, kita butuh tidur sekitar 7-8 jam setiap malam. Kurang tidur, efeknya bisa fatal guys. Beberapa penelitian menunjukkan kurang tidur bisa menurunkan skor IQ kita sampai 15 poin. Bayangin, cuma gara-gara begadang nonton drakor, IQ kita bisa anjlok drastis. Nggak mau kan? Selain tidur, olahraga teratur, terutama olahraga kardio seperti lari, bersepeda, atau berenang, juga sangat baik buat kesehatan otak. Olahraga meningkatkan aliran darah ke otak, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi. Ini juga merangsang pelepasan faktor pertumbuhan yang mendukung pembentukan sel-sel otak baru. Jadi, jangan cuma badan yang di-push up, otak juga butuh di-jogging in lewat aktivitas fisik yang sehat. Ingat, tubuh yang sehat adalah rumah bagi otak yang cerdas. Keduanya saling berkaitan erat. Jurus keempat adalah belajar cara belajar. Nah, ini penting banget, terutama buat kita di Indonesia yang mungkin sering terjebak sama sistem hafalan. Otak kita itu bukan cuma hard disk buat nyimpen data, tapi prosesor canggih yang butuh dilatih buat mengolah informasi. Daripada cuma menghafal rumus matematika tanpa ngerti konsepnya, lebih baik kita coba pahami polanya, dari mana rumus itu berasal, dan gimana cara aplikasinya di berbagai jenis soal. Gunakan teknik seperti mind mapping buat memvisualisasikan konsep yang rumit, atau aktif berdiskusi buat mempertajam pemahaman. Belajar itu harusnya jadi proses yang menyenangkan dan mencerahkan, bukan beban. Jurus kelima, yang gak kalah pentingnya, kurangi junk food otak. Di era digital ini, kita dibanjiri informasi setiap detik. Tapi, gak semua informasi itu baik buat otak kita. Sama kayak makanan, ada juga junk food buat otak. Contohnya, scroll media sosial tanpa tujuan selama berjam-jam, nonton konten-konten negatif atau nggak bermanfaat, atau terlalu banyak terpapar berita hoax. Semua ini bisa bikin otak kita jadi lelah dan kurang fokus. Solusinya? Batasi screen time, pilih konten yang berkualitas, dan ganti waktu luang dengan aktivitas yang lebih produktif seperti baca buku, dengerin podcast edukatif, atau belajar hal baru. Otak kita berhak dapat asupan yang berkualitas guys. Chapter 3, Bukti IQ bisa naik. Kisah nyata dari lab and negara maju. Oke, kita udah bahas panjang lebar soal cara-cara naikin IQ. Mungkin ada dari kalian yang masih skeptis. Masa sih segampang itu naikin IQ? Jangan-jangan cuma teori doang. Nah, buat kalian yang butuh bukti nyata, tenang aja, gue udah siapin beberapa studi kasus dan kisah sukses yang bakal bikin kalian makin semangat buat upgrade otak. Karena ini bukan cuma omong kosong guys, tapi udah dibuktikan lewat penelitian ilmiah dan pengalaman di berbagai negara. Jadi, mari kita lihat buktinya. Pertama, kita tengok hasil studi yang dilakukan di Jerman. Para peneliti di sana melakukan eksperimen menarik. Mereka mengambil sekelompok anak-anak dan memberikan pelatihan kognitif secara intensif selama 1 tahun penuh. Pelatihan ini meliputi berbagai aktivitas yang dirancang khusus untuk merangsang fungsi otak, seperti latihan memori, problem solving, dan peningkatan konsentrasi. Hasilnya, sungguh mencengangkan. Setelah 1 tahun, rata-rata skor IQ anak-anak yang mengikuti pelatihan ini naik antara 10 hingga 15 poin. Ini bukti konkret bahwa intervensi yang tepat dan konsisten bisa memberikan dampak signifikan pada kecerdasan. Bayangin, kenaikan 10-15 poin itu bukan angka yang kecil loh. Itu bisa berarti perbedaan antara performa rata-rata menjadi di atas rata-rata. Studi ini seolah-olah ngasih tahu kita bahwa otak anak-anak itu ibarat spons yang luar biasa daya serapnya. Kalau kita berikan stimulasi yang tepat sejak dini, potensinya bisa berkembang jauh lebih optimal. Ini juga jadi pengingat buat para orang tua dan pendidik, betapa pentingnya memberikan lingkungan belajar yang kaya dan merangsang bagi anak-anak kita. Investasi di masa kecil mereka adalah investasi buat masa depan bangsa. Sekarang, kita pindah ke skala yang lebih besar level negara. Ada nggak sih negara yang berhasil naikin rata-rata IQ nasionalnya secara signifikan? Jawabannya, ada. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Korea Selatan. Kalian tahu kan, Korea Selatan sekarang jadi salah satu negara maju dengan industri teknologi dan hiburan yang mendunia. Tapi beberapa dekade lalu kondisi mereka nggak seperti sekarang. Dulu, rata-rata IQ nasional Korea Selatan itu berada di sekitar angka 85, mirip-mirip dengan kondisi kita sekarang, kalau pakai data terbaru. Lalu, apa yang mereka lakukan? Korea Selatan melakukan revolusi besar-besaran di bidang pendidikan dan gizi. Mereka benar-benar fokus buat ningkatin kualitas sumber daya manusia. Pemerintahnya investasi gila-gilaan di sektor pendidikan, mulai dari perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas guru, sampai penyediaan fasilitas belajar yang modern.
Nggak cuma itu, mereka juga sangat memperhatikan aspek gizi masyarakatnya, memastikan generasi muda mereka tumbuh dengan asupan nutrisi yang optimal. Hasilnya, dalam kurun waktu sekitar 30 tahun, rata-rata IQ nasional Korea Selatan berhasil meroket dari 85 menjadi sekitar 106. Angka 106 itu udah masuk kategori di atas rata-rata global, guys. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan komitmen yang kuat, strategi yang tepat, dan kerja keras bersama, sebuah bangsa bisa melakukan lompatan besar dalam hal kecerdasan kolektif. Kisah Korea Selatan ini ngasih kita harapan besar. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak? Tentu tantangan kita mungkin berbeda, kondisi sosial budaya kita juga unik. Tapi, semangat untuk berubah dan menjadi lebih baik itu universal. Kita punya potensi yang sama besarnya. Nah, pertanyaannya sekarang, Indonesia bisa nggak kayak gitu? Jawaban gue, pasti bisa. Kita ini bangsa yang besar, dengan potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Kita punya semangat gotong royong, kita punya kreativitas, kita punya daya juang yang tinggi. Yang kita butuhkan adalah kesadaran kolektif, kemauan politik yang kuat, dan aksi nyata yang berkelanjutan. Dan sebenarnya, beberapa langkah positif udah mulai terlihat kok. Contohnya, program Indonesia Pintar yang digalakan pemerintah. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan bantuan biaya pendidikan, diharapkan nggak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Semakin banyak anak yang bisa mengenyam pendidikan berkualitas, semakin besar peluang kita untuk meningkatkan kecerdasan bangsa secara keseluruhan. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Selain itu, kampanye Zero Stunting juga semakin gencar disosialisasikan. Kesadaran akan pentingnya gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak semakin meningkat. Pemerintah, bersama dengan berbagai pihak, terus berupaya untuk menekan angka stunting di Indonesia. Kalau kita berhasil mengatasi masalah stunting, kita nggak cuma menyelamatkan generasi masa depan dari masalah kesehatan fisik, tapi juga membuka potensi kecerdasan mereka secara maksimal. Dampaknya mungkin nggak instan, tapi ini adalah investasi jangka panjang yang sangat krusial. Jadi, jangan pernah pesimis dengan potensi bangsa kita, guys. Bukti-bukti dari studi ilmiah dan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa IQ itu bisa ditingkatkan, baik di level individu maupun nasional. Yang penting, kita semua bergerak bersama, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, sampai ke level kebijakan publik. Setiap usaha kecil yang kita lakukan untuk jadi lebih baik, itu berkontribusi pada kemajuan bangsa. Semangat! Kita pasti bisa jadi Indonesia lebih cerdas. Chapter 4 yang lebih penting dari IQ, bukan cuma angka, tapi manusia utuh. Setelah kita panjang lebar ngomongin IQ, cara naikinnya dan bukti-bukti keberhasilannya, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang muncul di benak kalian. Apakah IQ itu segalanya? Apakah kalau IQ kita tinggi, otomatis hidup kita bakal sukses, bahagia, dan sejahtera? Nah, ini poin penting yang mau gue bahas di chapter terakhir ini, guys. Karena, jujur aja, terlalu fokus sama angka IQ itu bisa jadi jebakan Batman. Kita bisa jadi terobsesi ngejar skor tinggi, tapi lupa sama aspek-aspek lain yang gak kalah pentingnya dalam hidup. Jadi jangan pernah terjebak sama angka semata ya. Kecerdasan sejati itu jauh lebih kompleks dan multidimensional daripada sekadar skor di tes IQ. Tes IQ itu umumnya mengukur kemampuan kognitif tertentu, seperti logika, penalaran spasial, dan memori kerja. Itu penting, nggak diragukan lagi. Tapi, kecerdasan manusia itu spektrumnya luas banget. Ada banyak jenis kecerdasan lain yang juga berperan besar dalam menentukan kesuksesan dan kebahagiaan kita. Apa aja itu? Yang pertama, dan ini sering banget disebut-sebut, adalah EQ atau Emotional Quotient, alias kecerdasan emosional. EQ ini adalah kemampuan kita untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi diri sendiri, serta mengenali dan merespons emosi orang lain. Orang dengan EQ tinggi, biasanya lebih pintar membangun hubungan sosial yang baik, lebih empatik, lebih mampu mengatasi stres, dan lebih termotivasi. Bayangin, sepintar apapun IQ kamu, kalau kamu nggak bisa kerja sama tim, atau gampang meledak-ledak emosinya, pasti bakal susah juga kan buat sukses. Selanjutnya ada juga SQ atau Spiritual Quotient, alias kecerdasan spiritual. Ini bukan cuma soal agama, ya, tapi lebih ke kemampuan kita untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup, memiliki nilai-nilai luhur, dan merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Orang dengan SQ yang baik cenderung lebih bijaksana, lebih tenang menghadapi masalah, dan punya pegangan moral yang kuat. Ini yang ngebantu kita buat tetap waras di tengah hiruk-pikuk dunia yang kadang bikin pusing. Lalu ada lagi yang namanya AQ atau Adversity Quotient, alias kecerdasan menghadapi kesulitan. AQ ini adalah kemampuan kita untuk bertahan, bangkit, bertahankan dinati pilihan, tantangan, dan paris. Di dalam penuh kedaistian ini super penting. Orang dengan AQ tinggi itu kayak bola bekel, makin keras dijatuhin, makin tinggi mentalnya.
Mereka nggak gampang nyerah, selalu cari solusi, dan melihat kegagalan sebagai pelajaran berharga. Ini yang membedakan antara orang yang cuma pintar di atas kertas, sama orang yang benar-benar tangguh di medan perang kehidupan. Jadi, kesimpulannya gimana? Pertama, angka IQ 78, yang sering kita dengar itu nggak sepenuhnya akurat untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Data terbaru menunjukkan angka yang lebih baik, meskipun kita masih punya PR buat ngejar rata-rata global. Kedua, dan ini yang paling penting, IQ itu bisa dinaikkan. Dengan nutrisi yang tepat, latihan otak yang konsisten, gaya hidup sehat, dan cara belajar yang efektif, kita semua punya potensi buat jadi lebih cerdas. Jangan pernah minder atau merasa terkutuk dengan skor IQ tertentu. Tapi ingat, jangan cuma fokus ngejar angka IQ. Asah juga kecerdasan emosional kalian biar pinter bergaul dan ngelola emosi. Kembangkan kecerdasan spiritual kalian, biar hidup lebih bermakna. Dan yang gak kalah penting, latih kecerdasan menghadapi kesulitan. Kalian biar jadi pribadi yang tangguh dan gak gampang nyerah. Kombinasi dari semua kecerdasan inilah yang bakal ngebentuk kita jadi manusia utuh yang siap menghadapi tantangan zaman. Nah, sebagai action plan buat kalian semua, gua mau ngajak kalian buat mulai dari hal-hal kecil. Coba deh, mulai minggu ini, rutin makan ikan dan kacang-kacangan yang bagus buat otak. Download 1 atau 2 aplikasi latihan otak kayak Lumosity atau Elevate, mainin 15 menit aja setiap hari. Usahakan tidur cukup minimal 7 jam semalam, dan sempetin olahraga minimal 3 kali seminggu, nggak usah yang berat-berat, jalan kaki keliling komplek juga oke kok. Kecil-kecil tapi konsisten, itu kuncinya. Terakhir, gua punya pertanyaan buat kalian semua nih. Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Menurutmu, mana yang lebih penting untuk kesuksesan jangka panjang, IQ tinggi, atau keterampilan sosial yang baik IQ? Gua penasaran banget pengen pendapat kalian. Yuk, kita diskusi bareng. Siapa tahu dari diskusi ini kita bisa dapat insight baru yang lebih mencerahkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Ayera, biar kita bisa terus belajar bareng. Outro, saatnya Indonesia lebih cerdas, mulai dari kamu. Nah, itu dia guys. Kupas tuntas kita soal mitos IQ 78, dan gimana caranya kita semua bisa upgrade otak, jadi lebih cerdas. Semoga video kali ini nggak cuma nambah wawasan, tapi juga ngasih kalian semangat baru buat terus belajar dan berkembang. Ingat ya, angka IQ itu cuma salah satu potongan puzzle dari gambaran besar kecerdasan kita. Yang jauh lebih penting adalah kemauan kita untuk terus berusaha, nggak gampang puas, dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Jangan biarkan angka membatasi potensi kalian yang sebenarnya luar biasa. Perjalanan buat jadi Indonesia lebih cerdas itu dimulai dari diri kita masing-masing. Setiap pilihan kecil yang kita buat setiap hari, mulai dari apa yang kita makan, apa yang kita baca, sampai gimana kita ngatur waktu, semuanya berkontribusi. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan perubahan yang ada di dalam diri kalian. Yuk, kita buktikan bareng-bareng kalau generasi kita bisa bawa Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Nggak cuma soal IQ, tapi juga soal karakter, kreativitas, dan kontribusi positif buat dunia. Gue percaya banget sama potensi kalian semua. Teruslah belajar, teruslah berkarya, dan jangan pernah berhenti jadi versi terbaik dari diri kalian. Seperti kata sebuah quote anonim yang keren banget. IQ menentukan bisa apa kamu, tapi kerja keras menentukan jadi apa kamu. Jadi, mari kita kerja keras bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam cerdas dari gua, Otak Encer. Dadah!